siang semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan website saya, terutama yang sesuai dengan judul skripsi saya, pengelolaan obat dan alat kesehatan pada Puskesmas Sungulaur. Ya, pertama-tama di halaman pertama kita akan menampilkan halaman seperti di layar ini, yaitu halaman login. Halaman login ini dipaparkan untuk admin. Pertama-tama kita akan melakukan login untuk admin dulu. Di sini kita ditampilkan dengan halaman dashboard administrator dengan label admin. Di sini kita bisa mengecek profil untuk seorang admin. Selanjutnya, ini untuk memperluas, kita masuk ke data menu barang. Di sini, di slide ini kita akan ditampilkan beberapa menu data barang yang sudah terinput, yang sebelumnya saya inputkan di aplikasi web ini. Aplikasi web ini berstandar administrator. Nanti kita akan tunjukkan ke halaman pegawai yang bekerja setelah kita selesai di halaman ini. Oke, pertama-tama kita akan melakukan penambahan data, di mana penambahan data ini berfungsi sebagai kita untuk menambahkan barang-barang yang kita tambahkan ke dalam web ini. Kita pertama-tama akan memasukkan kode barang. Misalnya antibiotik, Antioki. Oke. Kita akan masukkan nama barang. Berarti kita akan masukkan nama barang, misalkan oksigen. Oke, oksigen. Nama brand. Ini masuk ke alat kesehatan. Dengan misalkan kita masukkan harga jual 10.000. Oke. Di sini kita tidak memasukkan nama Antiok ini karena sudah terdaftar. Oke, kita cek kembali. Di sini tidak bisa kita memasukkan kode barang karena kode barang ini kita harus memasukkannya berbeda. Kita cek. Ya. Kita tidak bisa memasukkannya karena sudah ada kode barang yang kita masukkan sebelumnya. Kita melakukan tambah data kembali. Bisa kita akan masukkan kode barang adalah flu. Nama barang misalkan amoxicillin. Nama brand obat. Harga jual kita masukkan 5.000. Kita akan melakukan tambah data. Tambah data berhasil. Apabila kita ingin melakukan tambah data lagi, misalkan seperti obat-obat dan alat kesehatan lainnya, kita akan masuk ke halaman ini lagi. Oke, kita bisa melihat di sini. Di sini di tampilan ini kita bisa melihatkan stok, di mana stok obat ini yang merek Misagrip masih tersisa 9 stok dengan harga yang tertera status aktif. Alat kesehatan, jarum. Di sini kita bisa melihat stok masih 10. Sedangkan amoxicillin yang baru kita tambahkan ini belum ada stok karena ini baru penginputan data barang. Di mana penginputan data barang ini kita akan lanjutkan ke data supplier. Di mana data supplier ini berfungsi sebagai tujuan kita untuk memesan barang-barang yang kita inputkan dari data barang ini ya. Di sini saya sudah menambahkan data supplier. Nama suppliernya Kumai Jaya Mandiri. Di sini kita bisa menambahkan data supplier yang baru jika kita ingin berpindah supplier atau memesan barang-barang di brand lainnya. Oke, di sini kita sudah menambahkan nama suppliernya Kumai Jaya Mandiri. Oke, di sini kita mengecek data-data pembelian yang sudah kita beli sebelumnya seperti di sini. Di sini kan kita ada 3, Misagrip, jarum dan amoxicillin. Di sini kita bisa melihat data pembeliannya, tanggalnya juga ada, dan harganya semua total. Ini adalah jumlah jenisnya. Petugasnya di sini administrator. Ini suppliernya Kumai Jaya Mandiri. Oke. Terus di sini kita akan menambahkan data. Oke, di sini akan kita pilih nama supplier yang kita input sebelumnya, Kumai Jaya Mandiri. Di sini kita akan memilih jenis barang tadi yang kita input sebelumnya, amoxicillin.
dengan jumlah beli. Misalkan kita memasukkan 20 dengan harga satuan tadi 5.000. Oke. Di sini di tampilan ini kita akan ditunjukkan pada dengan data berhasil ditambahkan. Seperti ini. Oke. Di sini akan tertera data yang sudah ditambahkan tadi. Kita bisa menghapus jika data ini tidak sesuai atau mengedit. Misalkan stoknya mau diedit lagi jadi 15, bisa. Oke, di sini kita akan melakukan simpan data pembelian. Oke, data berhasil disimpan. Di sini kita akan mengecek data barang kembali. Oke, di sini data stok sudah tersedia. Berarti barang ini sudah berhasil dibeli dari supplier dan sudah berada di website ini dengan keberadaan yang telah dipesan, yaitu 20. Selanjutnya kita ke laporan. Di sini kita bisa mengecek setiap laporan stok setiap hari maupun bulan dan tahunan. Seperti ini. Di sini ada tombol untuk melakukan laporan cetak. Dia akan melakukan langsung PDF seperti ini, dicetak dan di printer keluar. Oke. Ini adalah fitur untuk pembelian barang. Di mana fitur pembelian barang ini tertera dari harian dan bulanan. Seperti yang tadi baru kita inputkan adalah di supplier Kumaja Mandiri dengan nama barang amoxicillin, brand obat kuantiti 20, berarti di sini totalnya. Ini semua total biaya, misalkan obat kita yang sudah kita pesan dalam hari ini. Misalkan kita ini hanya bisa terinput untuk harian saja, di sini totalnya. Ini barang-barang yang saya sudah input sebelumnya. Dan ini jumlahnya untuk laporan pembelian barang dari supplier. Jadi ini laporan bulanan. Ini pembelian dari supplier untuk tanggal 4 Agustus. Kita masuk ke laporan penjualan barang. Di sini sudah ada orang yang membeli. Ini untuk laporan penjualan. Nanti ini kita akan jelaskan di halaman pegawai. Oke. Di halaman penjualan ini bisa dalam bentuk harian dan juga bulanan. Bisa cetak seperti halaman sebelumnya. Kita akan kembali ke menu data barang. Ya, data pegawai. Di sini adalah fitur data pegawai, di mana fitur data pegawai ini bisa kita tambahkan untuk pegawai-pegawai yang bisa login ke website ini. Karena kita adalah seorang administrator, jadi kita bisa melakukan pengubahan data untuk pegawai yang bisa login ke sini. Terus kita akan melakukan login sebagai, jadi tugas sudah selesai di website administrator, kita akan login ke pegawai. Oke, kita akan login sebagai pegawai. Ini adalah pegawai. Di mana di sini adalah website pada level pegawai. Kita bisa melihat di sini halamannya untuk halaman profil pegawai. Di mana pegawai ini berfungsi sebagai pengelolaan yang berada di gudang untuk melakukan pengontrolan sebuah data-data barang seperti obat dan kesehatan yang ingin dibeli dari orang, seperti untuk menentukan pengeluaran obat-obat anak kesehatan di puskesmas ini. Di sini kita bisa melihat data stok barang. Ya. Di sini kita melihat stok barang Misagrip ini 9, Jarum ini ada 10 dan amoxicillin ini ada 20. Di sini adalah jumlah data stok yang kita inputkan sebelumnya dari halaman admin. Kita akan masuk ke data pembelian. Ya. Di sini kita juga bisa melihat data pembelian dari administrator tadi kepada supplier-supplier maupun dari tanggal, nama supplier, jenis, jumlah jenis, total harga. Dan kita bisa melihat detailnya juga seperti ini. Oke. Ini adalah halaman data pembelian admin kepada supplier. Di sini kita bisa melihat tambah data. Kita
kita juga bisa melakukan pembelian di sini. Ya, beginilah dia untuk data pembelian di halaman pegawai, sama seperti sebelumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan data penjualan, di mana ini adalah hasil yang sebelumnya kita tampilkan tadi di halaman administrator yang di fitur data penjualan. Ini Andik, dia membeli Misagrip dengan kuantiti 1 dan kode barang Antiok brand obat, harga satuan 5.000. Jadi di sini kita bisa melihat kembali ke data barang lagi. Misagrip dengan stok 9, jarum dengan stok 10, amoxicillin dengan stok 20. Oke, di sini kita akan melakukan penambahan data untuk pengeluaran obat dan alat kesehatan di website ini. Jadi kita tidak perlu melakukan pencatatan lagi jika menggunakan ini. Dia akan mengeluarkan semua data yang kita inputkan di sini. Kita bisa melihat, misalkan memasukkan nama pembeli yang baru, yaitu Gilang Ramadan. Kita memilih nama barang yang ingin dibelikan oleh Gilang, yaitu jarum. Kita bisa melihat di sini jumlah stok yang masih tersedia di Puskesmas Sungai Laur, yaitu 10 stok. Misalkan Gilang memberi 5 jarum. Di sini kita akan melakukan tambah barang, jumlah melebihi stok. Nanti kita akan masuk di sini, Misagrip 1 tambah barang. Oke, simpan ke data penjualan. Baik, data berhasil ditambahkan. Berarti di sini akan terlihat di sini. Ini dia. Antiok Misagrip berkurang 1. Berarti di sini kita bisa melihat data penjualan tadi. Gilang Ramadan dan Andik Rahim pernah melakukan pembelian di Puskesmas Sungai Laur. Berarti kita menambahkan datanya tadi di sini ya. Ya. Kita bisa melihat stoknya. Stoknya masih ada semua 20, dan kita bisa masukkan nama pembeli setiap orang yang mau membeli. Ini kita akan bisa melihat laporan stok per setiap hari maupun bulan. Kita bisa mencetak seperti sebelumnya. Oke. Di sini kita bisa melihat halaman pembelian seperti di halaman administrator tadi. Ini laporan penjualan yang dilakukan tadi. Bisa kita lakukan cetak ya. Oke. Di sini halaman menu. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya mengenai website saya. Mohon maaf karena masih ada kekurangan dari penjelasan web ini. Dan kemampuan saya cukup sampai di sini. Terima kasih dan selamat siang.